Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kami no Mijo Shiru Sekai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Elsie menonton sebuah acara musik yang mana ada artis idola dia yang dia sukai, namanya Nakagawa Kanon. Dia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai artis pendatang baru. Tapi di situ si Katsuragi sama sekali tidak tahu wanita itu. Dia cuma fokus ke game karena idol itu cuma penerus generasi sebelumnya. Yang makin lama makin tua, beda lagi sama game yang makin lama makin bagus. Ibunya yang merasa kesal mereka ribut akhirnya makan dengan tenang. Keesokan harinya ketika istirahat, Elsie melihat ada yang aneh dengan orang-orang. Mereka bersiap-siap untuk menunggu kedatangan seseorang. Pas dia nanya ke temennya, katanya akan ada Nakagawa Kanon datang ke sekolahan itu. Di sisi lain, ketika Katsuragi lagi main game, datang si Kanon. Dia sangat bersyukur bisa dapat penghargaan tersebut. Tapi dia tetap harus lebih semangat lagi. Lalu dia baru nge kalau ada si Katsuragi di belakangnya. Pas dideketin, Katsuragi sama sekali tidak mengenali si Kanon. Lantas dia langsung menyetrumnya dengan listrik yang dia bawa. Tak lama datang si Elsie. Dia terkejut di depan matanya ada idol yang dia sukai. Alhasil dia meminta tanda tangan menggunakan PSP si Katsuragi. Elsie marah karena Katsuragi kagak ngasih tahu kalau Kanon itu satu kelas dengannya. Katsuragi benar-benar kagak tahu sama sekali. Alhasil si Kanon merasa marah di situ. Masih ada yang kagak kenal sama dia. Dia mengeluarkan dua listrik sekarang. Ketika dia tahu namanya, dia memutuskan buat ke kelas. Elsie memberitahu kalau jiwa yang lepas berada di si Kanon itu. Si Kanon yang menuju ke kelas akan bersiap melawan si Katsuragi. Pulangnya si Kanon perform kemana-mana mengisi acara sana-sini. Singkat cerita, Katsuragi belum kepikiran untuk menangkap jiwa yang lepas yang ada di si Kanon. Pas di kelas, dia dapat kaset dari si Kanon yang mana isinya surat dari dia untuk ketemu di atas atap. Pas dia ke sana, Kanon menyiapkan sebuah panggung. Dia bernyanyi di depan Katsuragi dan mencoba supaya si Katsuragi menjadi penggemarnya. Tapi semua sia-sia, Katsuragi malah cuek sama si Kanon. Ketika mau disetrum, ada telepon masuk. Kalau dia mau rekaman, dia langsung pergi naik helikopter dan akan kembali ke situ lagi. Keesokannya, Kanon tampil lagi di depan Katsuragi. Kini dia membawakan lagu barunya. Tapi hasilnya masih sama. Kali ini Katsuragi malah tidur. Kanon auto insecure kalau dia belum terkenal sama sekali. Lalu dia tak tahu kenapa menghilang. Tapi tak lama dia muncul kembali. Kanon terlihat kesal di situ. Katsuragi udah tahu apa yang udah terjadi. Katsuragi mencoba memujinya. Cuma dia tahu kalau Katsuragi berbohong. Sampai mau disetrum lagi. Lalu Katsuragi merayunya lagi. Kini dia terlihat lagi dan pergi. Dia akan ke tempat itu lagi. Katsuragi udah menganalisis dari awal. Dia disuruh mantengin dia menyanyi. Biar tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Terus Katsuragi menyuruh si Elsie mencari informasi tentang si Kanon. Di sisi lain, Kanon masih sedih. Tapi setelah diputerin lagunya, dia kembali senang. Katsuragi dan Elsie melihat acaranya si Kanon. Kalau dia bakalan ada konser nanti. Lalu pas Kanon menyanyikan lagunya, tiba-tiba aja ketika dia melihat orang yang cuek dengan lagunya, dia hilang konsentrasi. Untungnya masih bisa menyelesaikan lagunya. Katsuragi dan Elsie merasa ada yang aneh. Alhasil si Elsie mau ke tempat si Kanon syuting. Di perjalanan dia ketiup angin sampai masuk ke tempat syuting itu. Tapi dia malah dibalikin keluar. Terus dia melihat fans si Kanon yang berlarian untuk berterima kasih udah menghibur mereka semua. Di mobil manajernya melihat kalau akhir-akhir ini si Kanon menurun performanya. Dia beralasan kalau dia lagi kurang istirahat. Ketika Katsuragi lagi mandi, terdengar emaknya lagi marahin si Elsie yang pulang malam banget. Emaknya sangat cemas sama Elsie, apalagi dia seorang cewek. Katsuragi yang melihat itu malah kena marah juga karena kagak mencari si Elsie. Setelah itu Elsie dapat informasi menarik tentang si Kanon.
Kalau dia dulunya seorang girl band berjumlah 3 orang. Tadinya mereka buat itu berencana supaya pemimpinnya bisa terkenal, tapi yang terkenal malah si Kanon. Alhasil bubarlah grup tersebut, menyisakan si Kanon yang sampai saat ini masih nyanyi. Katsuragi langsung tahu apa yang harus dilakukan. Besok dia akan berusaha dekat dengannya. Keesokannya sepulang sekolah, Katsuragi menunggu si Kanon datang. Cuma dia tumben-tumbenan kagak datang di atap sekolah. Ternyata dia sibuk syuting teman-teman dan terpaksa dia tidak bisa bertemu. Alhasil si Katsuragi mengirim pesan kepada si Kanon dan bertemu di tempat syutingnya. Kanon masih aja masang muka macam itu, tapi ketika Katsuragi memujinya, dia senang kembali dan mau SMS-an lagi. Baru kali ini dia dapat teman. Semenjak Katsuragi sering SMS-an, dia direpotkan sama si Kanon yang meminta ketemuan terus. Sampai akhirnya setelah beberapa hari, si Kanon minta ketemuan di sebuah kafe gitu. Sebenarnya dia gak mau ngapa-ngapain, cuma mau ketemu aja. Di kota itu udah banyak yang mengenal si Kanon. Tak lama dia pergi. Terus ada pengumuman tanggal 24 Desember adalah konser solo si Kanon. Singkat cerita, pas tanggal 24 Desember, Kanon menunggu kedatangan si Katsuragi. Di situ dia bercerita sedikit kepada Katsuragi kalau dia baru pertama kali perform di tempat yang gede macam itu. Lalu Katsuragi memutar lagu si Kanon yang membuat dia pengen dipuji dengan mengelus kepalanya. Tak lama dia pergi untuk bersiap-siap. Terus datang si LC. Katsuragi belum yakin kalau dia bisa menaklukkan hati si Kanon. Tak lama kemudian muncul kabar kalau si Kanon menghilang. Katsuragi yang mendengar itu, kalau itu adalah kesempatan dia untuk mengetahui endingnya. Singkat cerita, diceritakan pas si Kanon masih satu grup sama Citron, yang mana tuh orang bertiga pengen konser di tempat yang sekarang Kanon mau konser. Di sisi lain, di ruang ganti pakaian, Kanon dapat pujian karena dapat menjual tiket sampai 10.000 gitu. Tak lama orang itu ada yang nelpon, sementara si Kanon udah semangat tampil, tapi tiba-tiba di depan kacanya ada dia yang dulu. Yang membuat si Kanon merasa tidak semangat lagi karena dia tidak bisa tampil sendirian. Alhasil dia hilang kepercayaan diri sampai hilang gitu. Inilah kesempatan si Katsuragi untuk menemukannya yang pertama. Tapi masih bingung nyari orang kagak kelihatan itu gimana. Katsuragi nyari di sekitar tempat tersebut. Sudah banyak penonton yang berdatangan ke tempat itu. Setelah itu Kanon masih aja tidak percaya diri. Dia pengen bertemu dengan si Katsuragi. Malam harinya Katsuragi dan Elsie belum juga menemukan si Kanon. Mereka mencari ide biar si Kanon bisa terlihat. Alhasil si Elsie punya ide menggunakan jepitan sensornya. Tak lama lampu berkedip di sekitar Katsuragi. Lalu muncullah si Kanon di situ. Katsuragi mengetahui isi hati si Kanon yang cemas akan takut dia tidak dikenal lagi dan menjauhinya. Jadinya si Kanon pengen mundur dari konser tersebut. Tapi si Katsuragi menyuruhnya untuk meneruskan dan maju. Secara orang-orang di sana sudah menunggunya. Kanon bisa melakukannya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Tak lama atap panggungnya terbuka dan terdengar suara gemuruh penonton menyebut nama Kanon. Sampai akhirnya dia termotivasi untuk melanjutkan konsernya dan akan terus bernyanyi. Lalu dia mengkise si Katsuragi dan keluarlah roh yang ada di dalam tubuh si Kanon. Elsie langsung memasukkannya ke dalam toples. Kanon kembali ke panggung dan siap-siap. Di situ mantan grup Katron menyemangatinya lewat tumbuhan. Setelah itu Kanon full perform dengan percaya dirinya. Setelah semuanya sudah selesai, Kanon menyanyikan lagu Citron sendirian. Singkat cerita, pagi-pagi Katsuragi udah ribut aja, disiapin bekal sama Elsie yang bekalnya itu kagak wajar anjir. Ngasih macam alien gitu. Yang membuat Katsuragi ngomong kalau Elsie kagak punya bakat dan disebut iblis ngebug. Karena kagak bisa ngapa-ngapain. Alhasil si Elsie di sekolah sedih digituin sama si Katsuragi. Teman yang di sampingnya menyarankan untuk membuat kue buat Katsuragi. Karena cewek manapun yang bikin buat cowok pasti cowok itu bakalan suka. Alhasil dia pinjem resepnya.
Pas jam pelajaran, dia pergi ke dapur yang ada di sekolahan itu. Terus dia memulai menyiapkan bahan seperti gula. Gulanya pun dia import dari neraka dan juga telurnya gede-gede coy. Tak lama, salah satu telur ada yang netas, wujudnya macam naga gitu. Alhasil dia dikejar-kejar. Dia bersembunyi yang untungnya kagak ketahuan. Terus dia ketemu Katsuragi. Dia gak mau memperlihatkan terlebih dahulu kalau dia lagi buat kue, buat Katsuragi. Terus dia melanjutkan membuat kuenya dan akhirnya dia berhasil guys. Ketika mau finishing menghias pakai stroberi, naga itu ada di belakangnya. Beserta telur-telur tadi menetas semua, yang isinya hewan-hewan kagak jelas. Tak lama open yang buat ngebakar kue itu tiba-tiba meledak. Setelah di rumahnya, si Els berpikir untuk membuatnya lagi. Tapi si Katsuragi ngomong kalau dia kagak suka makan makanan yang manis-manis. Alhasil, resep itu auto dibuang. Terus diperlihatkan di sisi dari Katsuragi pada hari yang sama. Dia dapat nilai 100 pada ulangannya. Cuma, guru yang bernama Kodama itu marah kepada Katsuragi karena cuek terus. Ketika jam istirahat, Katsuragi bertemu dengan gula yang dari neraka dan naga yang tiba-tiba lewat. Lalu bertemu si Elsie juga di situ. Terus pas jam olahraga, para cowok disuruh Kodama untuk lari sebanyak 20 putaran. Lantas Katsuragi yang jarang olahraga, fisiknya lemah. Kodama meminta Katsuragi meminta maaf, cuma dia kagak mau. Dia malah mengeluarkan PSP-nya, lalu lari sambil main. Tapi tetap aja dia terjatuh. Lalu Kodama menyamakan game sama dunia nyata, dan dia pun mau ketemu ibunya Katsuragi. Dia yang mendengar itu merasa marah kalau dunia nyata sama dunia game disama-samakan. Ketika Katsuragi mau dihukum, terlihat ada ledakan di sana. Lalu muncul naga yang langsung mengejar si Kodama, beserta hewan-hewan kagak jelas lainnya. Sore harinya ketika Katsuragi pulang, dia menemukan kue yang Elsie bikin tadi. Cuma dia pura-pura kagak peduli. Terus di sisi lain, dari kejadian itu dan di waktu yang sama, emaknya si Katsuragi dapat telepon dari Kodama. Kalau dia pengen ngobrol sama emaknya, lantas emaknya marah karena Katsuragi menurutnya anak baik. Terus dia mandi terlebih dahulu, tapi tak lama ketika dia lagi mandi datang naga yang tadi. Emaknya langsung mencari itu naga. Terus terdengar bunyi pas jatuh, yang langsung berpikiran kalau ada maling. Pas ke dapur terlihat ada seseorang di sana. Pas emaknya maju membawa vas bunga, ternyata itu si Katsuragi yang lagi makan kue bikinan si Elsie. Di sisi lain juga, di waktu dan kejadian yang sama, naga itu naik ke atas genteng. Pas bunga yang jatuh itu adalah ulah hewan yang Elsie bawa buat sarapan si Katsuragi. Dia menuju ke atas genteng juga, berbarengan dengan Kodama yang mau masuk ke rumah itu. Tapi sayangnya dia melihat hewan yang kayak cumi itu memakan naga segede itu, sampai dia shock melihatnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.